Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat rasionalisasi Islam terkait perkawinan Muhammad dengan Siti Aisyah. Ya, nah, sebagaimana yang sudah diketahui oleh umum bahwa Muhammad menikahi Aisyah ketika gadis itu berusia 6 tahun dan baru disetubuhi Muhammad ketika berusia 9 tahun. Saat itu usia Muhammad itu di atas 50 tahun, ya. Jadi bisa dibayangkan ya perbandingannya. Bagi mereka yang masih waras dan masih memiliki hati nurani, perkawinan ini dirasa agak aneh, tetapi tidak bagi umat Islam. Karena itulah ada banyak umat Islam melakukan pembelaan terhadap perkawinan Muhammad ini. Salah satunya adalah Ustadz Adi Hidayat LCMA. Dalam channel YouTube ya yang ada di layar kaca Anda ini dan ada juga di bawah, di sana Ustadz menyampaikan pembelaannya. Ada 3 poin penting ya yang harus disampaikan. Pertama, memahami ilmu dahulu, perbandingan ya, perbandingan yang keliru dan hikmah menikahi Aisyah. Kita akan mengkritisi rasionalisasi dari Ustadz Adi Hidayat LCMA ini. Nah, yang pertama, beliau mengatakan ya, kalau tak paham ilmu jangan bicara. Belajar dulu agar jangan salah ucap. Demikian ya kalimatnya, nasihatnya ya. Nah, di balik kalimat ini ya, di balik kalimat ini sebenarnya kita dapat mengatakan ini merupakan senjata Islam dalam berasionalisasi ya. Pahami ilmu, belajar dulu ilmu ya. Atau di beberapa kesempatan mereka juga menggunakan bahasa lain yaitu bahasa Arab itu sulit. Seperti itu ya. Sehingga dengan ini Ustadz Adi menasehati jangan sampai kekurangan pengetahuan Anda menjadi menuduh Nabi. Itu tidak boleh. Itu nasihatnya. Nah, kalau kita mau mengkritisi bahwa senjata Islam ini dalam berasionalisasi ini semacam upaya untuk membungkam sikap kritis atau juga mengelabui umat. Tentu ketika mendengar nasihat seperti yang tadi disampaikan Ustadz Adi, umat Islam akhirnya dia tahu diri, dia tidak akan mengkritisi soal perkawinan Muhammad tersebut. Menjadi pertanyaannya adalah apakah Ustadz Adi Hidayat ini sudah paham akan ilmu sebagaimana yang dia sampaikan tadi? Ya. Nah, kalau memang belum, kenapa dia berbicara? Ya, kenapa dia menjelaskan? Maka kita bisa mengatakan Ustadz Adi Hidayat dia sudah paham akan ilmu. Maka dia berbicara, dia menjelaskan. Masalahnya adalah penjelasannya itu kacau dan membingungkan. Nah, kita akan lihat bagaimana kacau dan membingungkannya itu. Yang pertama, perbandingan yang ditampilkan oleh Ustadz Adi itu not apple to apple. Jadi untuk membandingkan peristiwa Muhammad menikahi Siti Aisyah, Ustadz Adi menampilkan 2 perbandingan, yaitu Raja Louis ke-16 dan Raja Ajeng Kartini. Ya, kita lihat yang pertama, Raja Louis itu katanya menikahi Marie Antoinette itu. Louis menikahi Marie Antoinette itu ketika Marie Antoinette itu berusia 14 tahun,
bukan 13 tahun seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Nah, jadi nasihatnya supaya pahami dulu ilmu itu juga berlaku kepada Ustadz Hadi Hidayat ini. Dia harus pahami dulu ilmu sejarah Perancis supaya jangan asal ngomong, ya. Tetapi lepas dari itu, yang menarik adalah membandingkan Muhammad dengan Raja Louis itu secara tidak langsung menurunkan derajat Muhammad. Bukankah Muhammad itu sosok yang mulia, insan kamil? Tetapi kenapa dibandingkan dengan yang biasa-biasa? Harusnya ya perbandingan juga dengan sesuatu yang mulia juga. Itu. Jadi di satu sisi Ustadz ini memuliakan, mengagungkan Muhammad, tetapi dalam prakteknya dia justru merendahkan Muhammad. Itu, ya. Nah, tapi itu kita singkirkan dulu. Ya. Yang menariknya itu adalah kalau kita mempelajari perbandingan antara Raja Louis dengan Muhammad, justru saya melihat bahwa Raja Louis lebih baik daripada Muhammad. Ya. Karena apa? Karena yang pertama, Raja Louis itu dia tidak menikahi anak ingusan, anak usia 6 tahun. Ya. Itu hanya Muhammad yang melakukan itu. Ya. Raja Louis menikah 14 tahun, jauh di atas 6 tahun. Yang berikut, Raja Louis itu dia monogami. Dia hanya dengan satu istri saja. Tidak seperti tuduhan fitnah dari Ustadz Hadi Hidayat. Sementara Muhammad, istrinya banyak, belum gundik. Gitu ya. Yang berikut, perbandingan dengan Kartini. Ini jelas perbandingan yang tidak apple to apple. Memang Kartini itu dipingit ketika usia 12 tahun. Sekali lagi, jauh di atas usia Siti Aisyah. Ya. Nah, tetapi yang harus diperhatikan bahwa Kartini di sini itu sebagai kurban, sedangkan Muhammad itu sebagai pelaku. Jadi membandingkan dengan Kartini itu tidak sebanding. Lebih parah lagi, Ustadz Adi itu dia mengatakan, ya, coba siapa yang berani mengkritik Kartini, pahlawan nasional? Kan pasti tidak ada, dia bilang begitu, ya. Nah, tidak berani mengkritik Kartini, kenapa berani mengkritik Muhammad? Ini kan pemikiran yang konyol. Kenapa? Ya, mana mungkin kita mengkritik Kartini sebagai korban. Yang harus dikritik itu adalah pelaku, bukan korban. Kita harus bersolider dengan yang korban, bukan dengan pelaku. Muhammad itu pelakunya. Ya. Jadi kalau membuat perbandingan dengan Kartini itu dengan Siti Aisyah, bukan dengan Muhammad. Itu. Jadi ini perbandingan yang kacau dan membingungkan. Nah, yang menarik itu adalah hikmah menikahi Aisyah. Dalam penjelasan Ustadz Hadi Hidayat, setidaknya ada 3 poin hikmah menikahi Aisyah. Ya, kenapa Muhammad itu menikahi Aisyah? Yang pertama, untuk mewarisi keilmuan Nabi. Ya, itu. Nah, pertanyaannya adalah, haruskah keilmuan Nabi diwariskan dengan cara menikahi anak usia 6 tahun? Apa tidak ada cara lain? Ini pertanyaannya. Hikmah yang kedua, agar bisa mengingat sikap perkataan dan perbuatan Nabi di rumah. Karena menurut Ustadz ini tidak semua orang bisa masuk ke dalam rumah Muhammad. Tinggal di rumah Muhammad, hanya istrinya saja. Nah, kita bisa mengatakan, tunjukkan hadis tentang Nabi saat Aisyah usia 6-10 tahun. Akan sangat sulit. Ya. Selain itu,
Bukankah sikap perkataan dan perbuatan Nabi di rumah bisa didapat dari istri-istri lain sehingga tidak perlu menikahi anak usia 6 tahun? Ya kan? Ada 9 istrinya, masa tidak bisa? Sehingga harus menikahi anak usia 6 tahun. Ini kan keterlaluan. Itu. Hikmah yang ketiga sebagai model bagaimana membahagiakan istri belia. Ini kan bagi saya sangat tidak masuk akal. Yang harus diketahui, ada banyak contoh yang tidak perlu dipraktekkan. Ya, jadi ini pandangan kritis kami terhadap rasionalisasi Ustadz Adi Hidayat terkait perkawinan Muhammad dengan Siti Aisyah. Sekian dan terima kasih.